Di tengah malam yang tenang di kota Palu, seorang mahasiswi mendapati laptop kesayangannya raib. Namun, pencurian itu bukan sekadar kasus biasa. Pelaku, seorang pemuda, nekat mengirim pesan dengan syarat tak pantas untuk mengembalikan laptop tersebut. Apa yang sebenarnya diinginkan pelaku mengajak berkencerit dan bagaimana sang mahasiswi dengan keberanian luar biasa menyusun rencana cerdas untuk menjebak pelaku. Kisah ini mengungkap keberanian, kecerdikan, dan solidaritas ketika mahasiswi melindungi kehormatannya sekaligus memastikan pelaku ditangkap. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Pada suatu malam di kota Palu, Sulawesi Tengah, kehidupan di sebuah kompleks perumahan dosen di Kelurahan Tondo terlihat tenang dan damai. Langit malam tampak cerah, dihiasi bintang-bintang yang berkilauan. Namun, di balik keheningan itu, sebuah kejadian mengejutkan tengah berlangsung di salah satu rumah. Saya akan perkenalkan, kamu sebut saja Farah, seorang mahasiswi berusia 17 tahun, tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya. Malam itu, ia sedang beristirahat di kamarnya setelah menyelesaikan tugas kuliah. Tanpa disadari olehnya, seorang pemuda berinisial Mahmud, yang juga seorang mahasiswa berusia 20 tahun, sedang mengamati rumahnya dari kejauhan. Niat tidak baik terlintas di benak Mahmud. Ia tertarik untuk mengintip ke dalam rumah Farah dan mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Mahmud melihat bahwa pintu depan rumah Farah tidak terkunci. Kesempatan ini dimanfaatkan olehnya untuk masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap ke ruang tengah. Di sana, ia menemukan sebuah laptop yang tergeletak di atas meja. Tanpa berpikir panjang, Mahmud mengambil laptop tersebut. Namun, ketika ia mendengar suara dari dalam kamar, ia segera bergegas keluar rumah sambil membawa laptop itu. Pencurian tersebut baru disadari oleh Farah pada dini hari, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Ketika ia hendak menggunakan laptopnya, ia menyadari bahwa perangkat itu telah hilang. Kepanikan pun menyelimuti dirinya. Ia mencoba mengingat kembali apakah ia meninggalkan laptop di tempat lain. Tetapi ingatannya mengarahkan pada satu kesimpulan, laptop tersebut dicuri. Beberapa saat kemudian, Farah menerima pesan di aplikasi WhatsApp yang terhubung ke laptopnya. Pesan itu berasal dari Mahmud, yang dengan berani menggunakan akun WhatsApp Farah untuk menghubunginya. Dalam pesannya, Mahmud menawarkan untuk mengembalikan laptop itu, tetapi dengan syarat yang sangat memalukan. Ia meminta Farah untuk bertemu dengannya dan mengajaknya untuk berkencerit sebagai imbalan pengembalian laptop. Percakapan di WhatsApp tersebut berlangsung seperti ini. Mahmud berkata, "Hai, Farah, aku tahu kamu pasti mencari laptopmu. Aku yang mengambilnya." "Farah, kenapa kamu mengambil laptopku? Tolong kembalikan. Itu sangat penting bagiku." "Mahmud, aku akan mengembalikannya. Tapi ada syarat. Aku ingin kita bertemu, dan kamu harus melakukan sesuatu untukku." "Farah, apa maksudmu? Jangan membuatku takut." "Mahmud, kamu tahu apa yang kumaksud. Jika kamu setuju, aku akan mengembalikan laptopmu. Kalau tidak, aku akan menghapus semua file di dalamnya." "Farah, baiklah. Beri aku waktu untuk berpikir. Aku akan menghubungimu nanti." Mendapatkan pesan tersebut, Farah merasa marah, takut, dan bingung. Namun, ia tidak ingin panik. Dengan pikiran yang jernih, ia memutuskan untuk meminta bantuan teman-temannya. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk menangkap pelaku. Farah memutuskan untuk berpura-pura menerima syarat yang diajukan Mahmud. Ia mengatur pertemuan di sebuah lokasi yang telah disepakati. Pada malam yang telah direncanakan, Farah tiba di lokasi tersebut dengan ditemani oleh beberapa temannya yang bersembunyi di sekitar area.
ketika Mahmud tiba, ia tidak menyadari jebakan yang telah dipersiapkan. Begitu Mahmud mendekati Farah, teman-temannya dan beberapa warga sekitar segera muncul untuk menangkapnya. Mahmud tidak dapat melarikan diri dan langsung diserahkan kepada pihak berwajib. Di lokasi pertemuan, percakapan berikut terjadi. Mahmud, bagus, kamu akhirnya datang. Aku tahu kamu akan setuju. Mana yang kupinta? Farah, berusaha tenang. Aku datang seperti yang kamu minta. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan laptopku dulu. Mahmud, laptopnya aman bersamaku. Tapi kamu harus memenuhi janjimu dulu. Tiba-tiba teman-teman Farah muncul dari persembunyian. Teman Farah, hentikan. Mahmud, kamu sudah cukup berbuat seperti ini. Mahmud terkejut dan mencoba melarikan diri. Apa-apaan ini? Namun, Mahmud tidak berhasil melarikan diri. Ia segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kapolsek Mantikulor, Ibtu Siti Elminawati, yang menerima laporan tersebut, segera mengambil tindakan. Dalam pemeriksaan, Mahmud mengakui perbuatannya. Ia mengungkapkan bahwa alasan ia mencuri laptop tersebut adalah untuk melihat foto-foto Farah yang tersimpan di dalamnya sebagai bahan fantasi untuk pemuas joninya. Siti menjelaskan kepada wartawan bahwa tindakan Mahmud adalah pelanggaran hukum yang serius dan tidak dapat ditoleransi. Pelaku mengaku mencuri laptop karena ingin melihat foto korban untuk tujuan yang tidak pantas. Saat ini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Polsek Mantikulor, ungkapnya, dan Mahmud bisa mendapat ancaman hukuman 15 tahun. Kasus ini menyebar dengan cepat di masyarakat, menjadi perbincangan hangat. Banyak yang merasa marah atas tindakan Mahmud, tetapi juga terkesan dengan keberanian Farah dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Sikap tenang dan keberanian Farah, serta dukungan dari teman-temannya dan warga sekitar, menjadi contoh nyata bahwa perilaku tidak pantas tidak akan pernah menang melawan kebaikan dan solidaritas. Bagaimana menurut kamu cerita ini? Silahkan komennya. Dari kejadian ini, masyarakat diingatkan kembali akan pentingnya menjaga keamanan rumah dan lingkungan. Pintu yang tidak terkunci dapat menjadi peluang bagi orang-orang dengan niat buruk untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, kasus ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk saling peduli dan waspada terhadap ancaman yang mungkin muncul di sekitar mereka. Sementara itu, Farah mulai mencoba melanjutkan kehidupannya dengan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan komunitasnya. Ia merasa lega karena kasus ini telah ditangani dengan baik dan pelaku telah ditahan. Kejadian ini, meskipun menyakitkan, memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak. Keberanian, ketenangan, dan solidaritas adalah kunci dalam menghadapi ancaman dan kesulitan. Farah telah menunjukkan bahwa dengan sikap yang benar, kejahatan dapat dilawan dan keadilan dapat ditegakkan.